Oke, so, gimana? Program Agent of Change itu kalau nggak salah tahun 2016 ya, mulai digagasnya. Itu yang digarap itu sebenarnya culture ya, nah, culture. Sebenarnya ini eh, idenya dari top management. Kebetulan memang ya adalah konsultan yang bisa bantu ya. Jadi mereka mulai dengan diagnosis dulu ya. Banyak juga sih manajer-manajer kita yang diakses dulu, diwawancara dulu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk jalan program gitu. Mapping dulu ya, diagnosis dulu, mapping dulu. Intinya memang ada, ya ini sebenarnya mungkin judulnya tuh company culture transformation, transformasi budaya perusahaan. Jadi kita ingin yang udah bagus dipertahankan, yang belum bagus itu yang diubah gitu. Dan konsepnya memang konsep manajemen perubahan ya, yang maka kemudian programnya itu namanya kita membentuk komite namanya Agent of Change. Nah itu singkat AOC ya. Jadi kita melatih itu, melatih sisi dari atas ke bawah. Itu berapa batch gitu. Dan satu batch itu bisa banyak, bisa lebih dari 100 orang. Satu batch. Beberapa angkatan kita jalani. Ya intinya sih sebenarnya pertama merubah mindset. Merubah mindset, kemudian kita mulai menyusun konsep-konsep yang mau diperkuat. Kalau yang udah bagus diperkuat. Yang belum ada ya kita ciptakan yang baru. Ya. Kebetulan sebenarnya sebelum ini juga kita sudah punya tagline ya, yel-yel yang bisa dimanfaatin ya. Di antaranya apa? Pertama berangkat dari visi ya. Visi perusahaan kan to be number one in apparel business gitu kan. Nah, itu sudah adalah ininya, visinya, misinya ya, bikin produk berkualitas tinggi, inovatif dan memberi kepuasan pelanggan yang maksimal. Kemudian kita punya yel-yel we are one. We are one. Bersatu kita kuat, bersama kita maju. Ya. Kemudian hal-hal lain. Yang intinya itu value sih sebenarnya. Nilai-nilai gitu. Yang dulu memang mulainya itu terutama di departemen marketing gitu ya, karena mereka kelihatan lebih progresif ya. Itu saling memperkuat sih sebenarnya antara yang sudah berjalan dengan kemudian yang lahir dari program ini. Ya. Sampai termasuk kepada juga merumuskan 11 karakter pemimpin bijaksana yang itu hasil workshop itu ya, dirumuskan bareng-bareng. Jadi kalau ditanya latar belakangnya nah, dirasakan harus ada ya, perubahan budaya, penguatan perubahan budaya. Yang bagus ya dipertahankan, yang belum bagus ya mengalami shifting lagi. Ya, shift. Itu berjalan berapa tahun, lumayan lama juga sih. Kayaknya 2 tahunan ada. Ya ada yang difasilitasi oleh mereka, ada yang kita jalan sendiri gitu. Karena yang kami sendiri jalanin follow up-nya banyak. Karena itu agendanya lumayan banyak sih. Dari mulai briefing pagi. Dulu kan kita nggak pernah ada briefing pagi. Lalu briefing pagi diadain. Di tiap departemen tuh pagi-pagi itu kita briefing pagi. Terus secara keseluruhan, seluruhannya keluar kan tiap Jumat pagi tuh. Nanti insya Allah kita jalan lagi. Itu ada senam pagi, ada briefing, ada sharing inspirasi.
Itu bisa rata-rata setengah jam lah ambil waktu. Jam 8 sampai jam setengah 9. Itu tiap Jumat pagi. Itu ritual-ritual baru itu. Ritual-ritual baru yang kita mau mencoba memperkuat culture kita gitu. Sampai juga kita bikin ya selain kita punya komite lah, ya, agent of change, ya, program-programnya, termasuk training-training juga. Kemudian sampai jingle ya. Kita punya Mars Kardinal. Ya, ya kayak sebuah negara lah harus punya lagu kebangsaan. Harus punya lagu kebangsaan. Terus kita juga nyusun company value yang baru. Ya, yang pasang di sana itu ada customer focus, ada quality, integrity and professionalism, teamwork, kemudian fun ya. Sebelumnya kan kita belum ada lah. Dulu ada tuh karena kepaksa harus bikin karena waktu bikin ISO 9000 tapi kurang disosialisasikan. Ya sekarang juga kita ngelihat sebenarnya sosialisasinya mesti digenjot lagi. Jadi karena ada pandemi itu beberapa program sempat terhenti. Ya karena nggak boleh ngumpul-ngumpul orang, nggak boleh harus jaga jarak segala. Akhirnya kita briefing pagi juga stop dulu ya. Lalu itu bagus sebenarnya dan anak-anak banyak yang merindukan. Maka kemarin usul malah, oh, adain lagi deh sekalipun nggak tiap minggu. Nah, karena sharing dan senam pagi bersamanya itu kan bagus. Jadi itu latar belakangnya. Jadi kalau ditanya ini program apa sih ya? Program perubahan budaya sih sebenarnya. Transformasi budaya. Tapi ternyata itu tuh nggak gampang ya. Ngerubah kebiasaan, ngerubah budaya itu ternyata nggak semudah seperti seperti cerita atau seperti di dalam film gitu ya. Apalagi udah berat berakar. Ya sebenarnya gini, kita sendiri juga budaya yang karakteristiknya bagus tuh kita punya. Pertama yang menonjol di Monte Garden itu kan kekeluargaan. Ya, kita ini kayak keluarga itu dekat banget. Dan ya kalau ada masalah itu semua bisa diselesaikan lah dengan kita rundingan. Masyarakat pekerja juga kita kan dialognya cukup baik lah selama ini. Jadi nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Yang penting masuk duduk bareng ngobrolin selesai. Kalau di tempat lain mungkin ya agak panas gitu. Jadi mah alhamdulillah lah sejauh ini sih. Karena kita semua ya seperti keluarga. Tapi juga mungkin ada yang kurang bagusnya ada juga kekeluargaan itu kan. Misalnya apa? Mungkin kita agak kurang tegas. Karena selalu paisengki ya orang Chinese bilang sungkan, sungkan atau nggak enak. Ya tinggal sama dirapiin aja sih, dirapiin aja. Tapi memang tantangannya adalah konsistensi. Konsistensi supaya program-program yang mengarah ke sana itu kita bikin lebih. Ya itu jangan-jangan kemudian kayak bikin api unggun, bikin api unggun terus mati api unggunnya gitu kan. Harus gimana caranya nih api itu nyala terus. Dulu tuh sebenarnya programnya tuh bang, termasuk sampai bedah buku juga ada kok, bedah buku. Terus apalagi training udah jelas. Baik pada bakti sosial juga ada. Jadi semua aja sih sebenarnya yang kita pikir itu adalah satu kebiasaan baru yang perlu diciptakan, di maintain. Yang intinya kita akan menyempurnakan atau membuat budaya kita ini lebih positif, lebih produktif. Intinya itu sih. Hmm. Ada laporan. Jadi tiap orang itu yang ikut pemeriksaan, ada pemeriksaan psikologi, ada wawancara, ada report. Dan
dan beberapa orang sebenarnya direkomendasikan untuk memperoleh treatment tertentu. Ya misalnya mungkin dia punya masalah pribadi yang mengganggu masalah keluarga. Cuma waktu itu kita akui memang kita koordinasi agak kurang ya, karena ini pihak konsultan ini mungkin lebih banyak interaksinya dengan direksi. Sementara direksi sendiri mungkin karena sibuk, ya entah kenapa saya sendiri jadi tidak terlalu apa ya mengikuti semua step begitu, ya kan? Saya kemudian sibuknya setelah konsultannya selesai nggak mendampingi, maka peninggalan-peninggalannya saya yang harus maintain program ini yang harus maintain. Ya karena kan bayar konsultan lama-lama juga budgetnya mesti. Budgetnya harus cukup dong. Jadi waktu itu sebenarnya ada beberapa treatment yang barangkali tidak tuntas. Mungkin ada beberapa orang yang sudah cuma tidak sempat itu dituntaskan. Kayak ternyata ya dia juga pakai pakai perspektif psikologi sebenarnya, pakai perspektif psikologi. Karena orang-orang psikologinya banyak juga di tim mereka. Makanya ada pemeriksaan psikologi segala macam, ada report. Dan itu sempat di feedback sama mereka sendiri. Jadi karyawan-karyawan kita yang sudah ya diperiksa gitu ya. Ada sesi itu dikumpulin, terus ada dijelaskan, terus ada yang tanya, ada sesi feedback. Cuma ada beberapa orang kan yang mungkin perlu penanganan khusus kan. Ya kalau feedback rame-rame gitu misalnya 20-30 orang gitu kan hanya pintas-pintas ya, garis besar aja treatmentnya. Mungkin ada beberapa orang yang harus ada mendalam. Itu yang kayaknya belum sempat kita selesaiin itu yang itu kemarin kalau kaitan dengan program itu agent of change. Ada training, ada program ubah. Kita sih belum mengukur secara kuantitatif, cuma secara kualitatif aja. Kalau kita punya kebiasaan baru. Kebiasaan baru, minimal kedekatan dan teamworknya lebih terasa lebih erat, teamworknya komunikasinya lebih bagus, ada briefing pagi, ya ada tiap orang diberi kesempatan belajar untuk bergilir bicara. Itu kan kayak briefing di tiap departemen itu kan yang sharing inspirasi kan bergilir. Jadi saya juga ngelihat sih sebenarnya sisi positifnya setidaknya ini orang dilatih untuk bicara, menyampaikan pendapat. Yang sebelah mungkin nggak pernah dia berani ngomong, ngutarain ide gitu kan. Tapi dengan ada briefing itu, kemudian dibiasakan. Kayak mungkin ada beberapa, aduh besok giliran saya, saya cari ide gitu. Kadang ada yang minta ke saya, ada ide apa, saya mau sharing nih gitu. Ya, saya kan sharing aja. Ya, topik mau banyak gitu kan. Banyak kan sharing-sharing inspirasi dari para ahli ya atau motivator. Ya, asal kita ngerti esensinya apa kan tinggal diceritain aja. Storytelling kan. Jadi setidaknya saya melihat kalau dari sisi pengembangan soft skill misalnya ya, itu dari sisi storytelling, public speaking, ya, kemudian self confidence, kemudian sikap open mind, ya, itu saya ngelihat sekalipun memang belum diukur secara kuantitatif ya karena itu kan harus pakai pengukuran kompetensi kan, tapi secara inisial, secara kualitatif saya melihat ada orang-orang yang semula berpikir mesti berdiri di depan teman-temannya kemudian sharing. Termasuk kan yang briefing mingguan itu kan digilirnya per departemen. Nah, ini sekarang HRD, besok produksi, besoknya lagi marketing. Bergilir itu. Semua harus kebagian.
Betul, ini satu head office kita dan factory di sini ya bisa 1.000 orang itu kan lebih kalau lagi Sabtu, Minggu, Jumat pagi. Nah, ya tiap departemen begitu. Dan di situ juga merangsang kreativitas. Selain yang tadi saya sebut ya. Karena mereka harus tampil beda. Bukan hanya sekedar mimpin senam ya. Tapi mungkin mereka punya apa ya, kreasi apa. Apalagi kalau ada event-event kaitan hari apa gitu. Misalnya 17 Agustus. Misalnya atau dalam rangka hari-hari tertentu yang mungkin mereka bisa ada tampil pakai baju daerah atau yang unik-unik. Saya melihat selain pengembangan soft skill yang tadi disebut, juga kreativitas. Itu semua kebagian. Jadi melalui kegiatan yang sederhana kayak briefing gitu, yang penting semua orang diberi kesempatan untuk jadi penyaji gitu, itu kan kesempatan belajar. Di samping juga kita yang mendengarkan juga dapat inspirasi dari teman-teman lain yang berbagi. Jadi ini kalau mau lebih apa ya, lebih ya berkonsepnya. Ini tuh sebenarnya adalah learning organization, dan knowledge management. Ada nggak? Cuma mungkin tinggal disusun itu sistemnya. Ya kalau ritualnya udah embrionya ada gitu, embrionya ada. Ya, karena kalau secara teori mah kan bukankah itu yang kita lakukan itu dalam rangka pertama change management udah jelas ya. Kedua learning organization bahwa orang-orang ini dipaksa dan difasilitasi untuk belajar sekalipun dengan metodologi yang sederhana hanya sekedar briefing bergilir gitu ya kan. Kemudian ya lebih jauhnya lagi adalah knowledge management. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu tidak hanya tinggal di kepala satu orang gitu, tapi dibagi ya kan kepada semua rekan-rekan kita di organisasi. Kultur pembelajar ini bisa kemana-mana lah kalau dikupas lah. Ya nggak? Bisa kait ke sana, kait ke sini gitu. Oh ternyata ya positif lah, kesimpulannya mah positif. Kenapa sih nggak kita pertahankan? Ya, cuma mungkin masalahnya ini soal komitmen aja sih. Gimana? Karena kan kadang sebuah program tuh bagus ya. Apalagi dicanangkan oleh direksi. Siapa sih yang nggak mau ikut? Yang ogah-ogahan juga terpaksa ikut. Instruksi dari bos, ya nggak? Iya. Tapi untuk maintenance-nya ini nih, akhirnya kelihatan mana yang memang sepenuh hati, mana yang setengah hati. Ya kan? Kalau posisi saya dan kami di HRD memang nggak ada pilihan dan memang HRD. HRD kan harus jadi pusat perubahan. Nggak ada pilihan. Ya. Makanya sekarang saya siasati, saya rajin sharing. Kadang sehari bisa 2 kali saya pagi, malam, pagi. Apa aja lah yang membuat mereka tambah wawasan, tambah motivasi, tambah inspirasi. Selain ke grup-grup sampai ke di Japri saya tuh. Semua karyawan yang nomornya ada di saya. Ya bisa 200 orang nggak ada lah mungkin ya. Bukan bukan kurang kerjaan gitu ya. Tapi itu kan bagian dari peranan kita sebagai yang mengembangkan SDM. Kan sekarang cara belajar mah banyak ya. Nggak harus dengan masuk kelas, duduk. Ya, terus, oh, suruh nonton YouTube juga belajar. Suruh nonton TikTok, TikTok saya juga belajar. Ya, saya siapin video-video pembelajaran sekalipun video pendek, tapi ya ada esensinya. Gitu. Tergantung orangnya sih mau belajar nggak sih, ya kan? Dan itu hampir nggak ada biaya. Yang penting ada kuota internet, ya nggak? Iya, gitu. Ya kebetulan sih ya, kalau pimpinan kita di sini sih support kok. Ya, memang selalu kan yang jadi batasan itu adalah budget. Kita kan kalau mau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, apalagi menghadirkan fasilitator dari luar yang sudah punya brand gitu ya, itu kan nggak bisa dengan dana sendiri. Ya, kayak yang kemarin dapat satu angkatan aja, kita harus bayar berapa?
Ya. Dan ya tapi perlu menurut saya karena sekalipun di dalam kita juga punya trainer tapi kan kayaknya bosen ya. Harus ada dong yang dari luar kayak gitu biar punya pembanding gitu kan dan mungkin kalau dengerin dari saya terus juga kan mungkin berputarnya masih di situ-situ aja kan kalau ngundang dari orang luar juga kan oh mungkin ada satu warna baru sehingga memperkaya pengetahuan kita itu sih sebenarnya. Itu kalau dari yang kemarin itu kan sekolah program yang lain di apa Sebenarnya tinggal tinggal dilanjutkan. Hanya memang program-program itu ada yang peminatnya banyak, ada yang sedikit. Karena mungkin itu terlalu intelektual. Contoh bedah buku. Bedah buku itu berapa banyak sih orang yang orang-orang yang biasa di pabrik sudah hadir di bedah buku kayak seminar gitu kan. Ya mungkin hanya sebagian kecil yang interest ya. Jadi kita kalau di sini mungkin kalau kalau acaranya kayak outing gitu, outbound gitu seneng. Bisa dibikinnya kayak gitu ya. Dan sebenarnya dari dulu juga kita punya program-program outing gitu. Terutama sebelum pandemi. Nah, ya pandemi ini ya bukan bukan saya apa cari-cari alasan ya. Memang kita nggak boleh ngumpul-ngumpul. Ya, makanya dari direksi juga ya sementara berhenti dulu gitu. Training-training, ngumpulin orang kayak gitu. Ya, sebenarnya sih kalau kita udah punya yang namanya learning management system bisa saja kita shifting ke pembelajaran online. Cuman kan kita belum belum punya learning management system. Ya. Sekalipun kalau secara secara insidental bisa saja kan karena saya juga rajin bikin webinar ya. Cuma kan kita harus lihat audiens terbiasa nggak udah ready nggak untuk pembelajaran online. Itu tidak semudah itu kan ngerubah learning style ya, learning style dari karyawan. Karena kan umumnya karyawan beranggapan yang namanya belajar tuh masuk ruang training gitu ya. Atau misalnya bisa indoor bisa outdoor begitu dan sifatnya tetap muka. Ya. Kalau banyak entertainmentnya mereka lebih suka. Nah, ada outingnya, ada bagi-bagi hadiahnya, ada lomba-lombanya, banyak ketawa-ketawa. Jadi harus dikondisikan kayak gitu, baru disukai. Kalau terlalu garing itu, wah orang bosen. Bosen. Makanya karena kayak kita di sini kita ice breaking itu menurut saya penting. Ini memang teknis ya. Tapi kalau menurut saya ice breaking di awal, di tengah itu perlu. Dan yang memfasilitasinya nggak hanya satu orang, harus variatif. Bikin mereka enjoy asik. Jadi kayak menyajikan menu makan. Kalau penyajiannya menarik, sekalipun mungkin rasanya sih nggak hebat-hebat amat. Tapi kalau penyajian menarik, orang juga penasaran pengen nyobain. Gitu. Jadi mengelola pelatihan juga ada seninya. Ternyata ya tidak tidak seperti yang dibaca di textbook gitu sih. Kalau udah di lapangan, oh kerjanya kayak gini. Nyuruh orang duduk di ruangan training juga kan nggak sesederhana kita cuma ngirim surat utang. Yang kita nggak mau kan gini orang duduk di ruang training itu tapi kadang terpaksa nggak benar-benar ngerasa butuh gitu. Ya. Makanya kita harus terus ada berkreativitas. Nah, kayak dulu itu kita waktu sebelum pandemi kan kita juga sering outing-outing. Kita harus bikin kreasi-kreasi baru, games-game baru. Karena kan diuji cobakan dulu. Jadi ya istilah kerennya ada R&D-nya gitu ya. Ini kita uji coba dulu ini game baru nih. Ini tuh begini prosesinya, kemudian insight-nya apa, teknisnya. Ya mungkin ya kita juga beli kan buku-buku ya. Jadi kadang harus ada modifikasi. Tidak bisa persis seperti yang ada di referensi itu. Karena di lapangan ternyata itu pelaksanaannya sulit. Apalagi harus ada alat. Kan yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa cuma ngandelin papan tulis. Kan lebih banyak kepada simulasi, peragaan. Ya.
Kadang kita juga dengan teman fasilitator lain juga suka debat. Yang ini perlu gitu gitu. Ya akhirnya kita meramu gitu. Meramu satu games itu supaya dapat dieksekusi di lapangan dan itu menarik. Termasuk kalau dilombakan gitu misalnya nggak bikin pusing kita yang menilai, mudah cara penilaian. Sampai hal-hal yang kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang senang menekuni bidang pelatihan, asik sebenarnya, menarik gitu. Hal-hal yang seperti itu. Dan ini kan langsung di lapangan, langsung eksekusi gitu. Karena kita punya karyawannya yang perlu dilatih. Ya, gitu. Dari segi penilaian buat tidak Ya, ya. Ya, untuk manajerial lah, posisi manajerial. Kalau saya lihat, eh, yang perlu di-upgrade itu pada umumnya atasan adalah dalam mengelola kinerja, performance management. Ya. Dari mulai goal setting, kemudian review, memberi feedback, ya. Kemudian memberikan coaching and counseling. Itu yang know-how-nya harus kita ajarkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar formalitas ngisi formulir tuh, menilai prestasi. Kan harus ada sentuhan, ada human relation. Itu yang menurut saya harus di-upgrade gitu. Karena mungkin juga banyak yang belum terbiasa atau menganggap apa ya, perlu gitu. Gitu. Ya justru itu masalahnya yang namanya mengelola kinerja itu bukan hanya sekarang ngisi formulir penilaian, ya, tapi kan harus ada dialog. Itu kan yang harus dibiasakan. Masalahnya kan banyak atasan yang mungkin agak maksa. Mesti manggil-manggil bawahan terus ngomongin kerjaan mereka secara serius terus dicatat ya, dibikin apa ya, evaluasinya, dibikin action plan-nya. Tapi justru kan itu bagian penting ya yang harus ditingkatkan kan. jadi ada pengaruhnya dengan budaya Ada kan, kekeluargaan itu dalam kurung ada kesungkanan untuk menjudge ya, untuk nilai, sehingga pada saat kita mulai agak profesional tuh gimana kerjaan kamu itu tuh kikuk ya, canggung gitu, ada kecanggungan ya, pastilah. Nah, itu kan itu justru makanya harus ada transformasi di situ ya, kecanggungan itu harus harus diterobos karena merasa tidak nyaman kan masuk ke hal yang tidak biasa dilakukan sekarang harus dilakukan, tapi itu tuh justru perlu gitu. Karena kita punya kepentingan untuk memastikan pencapaian kinerja secara lebih baik. Caranya adalah menjalankan mekanisme pengelolaan kinerja sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan teori dan konsep pengelolaan kinerja. Ya kan? Iya, kecanggungan itu juga harus didobrak. Gitu. Jangan kemudian ngerasa, nah enak ya nanya-nanya kerjaan anak buah loh. Kan atasan mah itu kerjaannya. Untuk itulah ada atasan itu enggak? Nggak harus harus bisa, ya sebenarnya bukan bukan menjudge bukan gitu, tapi justru memfasilitasi sebenarnya. Atasan itu fasilitator, ya nggak? Nah,
Kita kan sebenarnya ngundang konsultan pun punya program itu cukup banyak. Selain yang tadi saya cerita, kita juga pernah mengundang konsultan dan menerapkan program penerapan performance management berbasis KPI. Dan itu mau nggak mau kan mekanisme tadi itu harus berjalan. Goal setting, ya bersepakat tentang goal setting, terus tinjauan berkala, ya. Situ ada feedback dan sebagainya, ya. Kemudian ada appraisal, kemudian ada rewarding. Itu kan satu siklus yang standar lah, ya. Kita dulu pernah juga disibukkan itu dengan program-program tiap departemen mesti nyusun KPI. Cuman itu tadi masalah konsistensi. Beberapa sih mungkin masih ada yang Pak. Jadi memang apa ya, tantangan terbesar itu ya dari satu ide. Ide itu bagus sebenarnya. Ya, tapi ada ide yang mudah dieksekusi, ada yang sulit. Ya, atau itu bisa dieksekusi tapi konsistensinya menjaganya itu juga tantangan tersendiri. Ya, termasuk kan kadang itu mesti ditongkrongin sama direksi gitu ya. Dikawal baru jalan. Kalau direksinya sibuk, nggak sempat lagi ngopenin itu, mulai kendor. Dan itu saya temukan di perusahaan lain juga sama. Ya. Karena saya juga kan pernah juga bantu sih beberapa perusahaan lain untuk melaksanakan sistem manajemen kinerja yang seperti itu. Pada saat ditongkrongin sama direksi, lancar tuh. Lancar. Tapi pada saat direksi kemudian pada saat kayaknya bisa dilepas deh. Dilepas, jadi kan normal. Jadi mungkin ini barangkali yang disebut budaya manut ya. Barangkali budaya manut tuh yang kayak gini. Jadi kalau 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 ada figurnya yang apa ya meng, ngelonin mereka gitu, mengawal mereka jalan. Tapi kalau figurnya itu mulai menarik diri karena banyak urusan lain kan, ada orang gitu. Jadi ini persoalannya apa figur ya, kita perlu figur. Kan nggak mungkin juga direksi nongkrongin terus. Yang harusnya kan itu berjalan otomatis. Tapi saya merasa bahwa kalau seandainya para manajer sadar peran bahwa mengelola yang kayak gini itu adalah peran mereka. Itu mestinya kan nggak perlu juga mesti dipaksa oleh orang yang lebih tinggi atau misalnya harus ditongkrongin. Harusnya itu merupakan mekanisme otomatis yang sudah merupakan inisiatif masing-masing kan harusnya. Tapi ya menemukan kesadaran peran ini pun juga tantangan tersendiri juga. Jadi kalau ngomong gampangannya gini, banyak manajer yang belum sadar peran manajerialnya. Gitu. Kalau mau dengan kata-kata pendek, itu adalah banyak manajer yang belum sadar akan peran-peran manajerialnya sendiri. Ya, sebenarnya kalau semua manajer sudah sadar betul akan peran manajerialnya, itu jalan kok, jalan kok. Kadang-kadang SOP itu bisa perlu bisa enggak, ya. Kan SOP juga sekalipun kita punya koleksi SOP-nya lengkap gitu, kalau orang-orangnya nggak menjalankan itu percuma juga. Tapi di sisi lain mungkin ada perusahaan yang SOP-nya tuh sedikit lah. Mungkin nggak ngapain juga sih sampai-sampai bikin SOP. Yang penting mah sebagai atasan itu harus benar-benar mendampingi bawahan dan memfasilitasi bawahan untuk bisa mencapai prestasi. Ya, gitu. Kayak seorang orang tua ngasuh anaknya kan perlu SOP-nya. Kita pertanyaannya. Ya sadar aja Anda orang tua kan harus mendidik anak. Nggak, nggak perlu ada SOP juga. Kan udah peran orang tua mendidik anak. Kalau anak melakukan kesalahan harus dinasehatin, dikasih tahu yang benar yang bagaimana. Nggak bisa juga ngandelin biar gurunya yang ngajarin. Emang berapa jam di sekolah? Lebih banyak waktunya di rumah. Kayak gitulah sebenarnya kurang. Ya. Sama juga ngurus manusia itu kan salah kalau dianggap itu hanya urusan HRD. Ya. Nah, isu-isu manusia itu isu semua atas. Every manager is human resource manager. Kan itu. Ya enggak? Ya itulah. Makanya kita dengan manajer lain di luar HR itu harus ada
kesamaan persepsi. Karena memaksimalkan SDM yang kita punya itu harus kerjasama. Bukan cuma orang HR, ya, tapi semua atasan juga lah lebih besar gitu ya, yang harusnya mereka juga berperan karena people managementnya secara face to face itu ada di mereka. Kalau kami di HR department itu lebih sebagai fasilitator, kita menyiapkan kebijakan, menyiapkan regulasi, ya, menyiapkan prosedur-prosedur standar-standar, menyiapkan SOP gitu ya, atau layanan administratif dan data, ya, atau advisory misalnya dari aspek apa, aspek legal misalnya. Tapi eksekusinya di mana? Para atas. Kayak tadi kan, ya suka ada manajer mampir ke sini bareng sama masyarakat pekerja karena punya problem manusia yang sering bolos lah, eh, melanggar ini, melanggar itu. Saya sebagai HR manager dalam posisi seperti itu sebagai advisor, ya kita ngobrol masalahnya apa. Oke, jadi ya, kita treatment ke karyawan ini harus bagaimana. Ya kan kayak tadi nih, ada sejam kan tadi di sini. Ada manajer di sini, ada serikat pekerja kan. Nah, itu contoh bahwa bahwa kita ini juga berperan sebagai fasilitator dari ya, ya kayak kayak contohnya nih memberi surat peringatan ya, kayak tadi surat peringatan satu, surat peringatan dua itu ada di atasan. Nanti kalau karyawan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, mau nggak mau kan harus terbit surat peringatan tiga. Nah itu nanti giliran saya yang menerbitkan. Ya, dan kita harus koordinasi dengan serikat pekerja. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Oh ya, oh ya, kan karyawan tuh anggotanya serikat pekerja, ya kan? Dan mereka punya hak untuk didampingi kan. Jangan-jangan nanti saya tuh sewenang-wenang gitu. Ya kan ada yang mengawal mereka serikat pekerja, betul kan? Ya. Atau sebenarnya kita kerjasama kok. Kita bukan dalam posisi berseberangan. Yang kita punya kepentingan karyawan kita dan anggota serikat pekerja itu menjadi karyawan yang baik. Jadi mari kita membina secara bersama-sama. Saya dari sisi wakil pengusaha, serikat pekerja kan dari sisi wadah serikat pekerja. Kalau direksi mungkin lebih ke pusat perhatiannya lebih ke hasil, lebih ke hasil. Mungkin tidak terlalu ngopenin proses dan behavior ya, mungkin ya. Karena direksi itu kan ya view-nya lebih tinggi dan lebih kepada aspek strategik. Jadi yang penting kalau direksi mau ini opini saya gitu ya. Ya yang penting misalnya kalau kamu orang marketing jualan bagus ya udah, jualan bagus, tagihan lancar, udah kamu kerja bagus. Betul nggak? Tapi untuk mencapai itu kira-kira nih gitu, ada nggak perilaku-perilaku yang mesti ditertibkan? Misalnya ternyata banyak bawahannya yang tidak puas gitu, dengan kepemimpinan. Kan belum tentu itu jadi perhatian direksi. Ya. Mungkin ke atas kan lebih kepada terutama sih financial ya. Kalau kinerja keuangannya bagus, penjualan bagus, ya cash flow bagus, ya, tercapailah target-target sifatnya finansial. Jadi lebih kepada bisnisnya ya. Udah baik-baik aja. Ya nggak? Itu ke training kemarin tuh ke leadership sih. Leadership. Jadi mengupgrade supaya para para manajer ini
ya kompetensi kepemimpinannya lebih bagus lah. Terutama penekanannya kepada bagaimana memimpin untuk memastikan pencapaian hasil. Ya, itu lebih pendekatannya result oriented gitu, kemarin. Kebetulan memang mereka itu yang kelompok kemarin itu memang belum pernah ikut. Enggak, yang dulu dulu beda lagi. Nah, dulu pelatihan ini kan dari tahun 2000-an udah ada sih. Ya, ya itu kan dari fasilitator atau provider yang cukup branded lah. Dan di sini sih alhamdulillah yang senior-seniornya udah pada dapat. Cuma penerapannya nggak tahu. Kalau sertifikatnya udah punya gitu lah. Ya, tinggal penerapannya kita ada yang diterapkan, ada yang belum. Ya, ya idealnya memang harus di maintain, refresh. Gitu. Kalau saya sih sebenarnya memang saya pribadi punya komitmen. Eh, supaya nggak lupa kan saya harus refresh. Makanya kadang saya suka ikut lagi kan. Mungkin sesi-sesi pendek kan. Atau karena saya dipaksa harus harus ngasih training mau nggak mau gitu kan. Yang namanya guru kan harus paling tidak 1 malam lebih dulu daripada muridnya kan. Ya kan? Jadi yang dulu saya dapat mau dibagikan lagi ke peserta kan saya belajar lagi. Ya. Bahkan harus diturunkan ke level ini. Ah, ya. Level kerumitan. Kan banyak misalnya kalau kamu ikut training, aduh PowerPoint-nya aja bahasa Inggris. Kan kadang itulah yang dikeluhkan oleh peserta training itu. Aduh, ini kok pakai bahasa Inggris sih? Iya, makanya saya sering, misalnya kalaupun saya mengadopsi, misalnya training dari tempat lain, tapi itu misalnya materinya dalam bahasa Inggris, saya harus konversi dulu. Ya, saya harus bikin PowerPoint baru dengan setidaknya terjemahan dan ilustrasi yang lebih menarik. Supaya lebih mudah dicerna oleh peserta. Ya. Kita mungkin kebanyakan kan cuma lulusan SMA. Sarjana juga, sarjana juga belum tentu bagus bahasa Inggris. Ya nggak? Kemudian mengenai metodologi, kan kayak simulasi, ilustrasi, latihan-latihan, itu kan harus dibikin simpel. Durasi terlalu panjang juga mereka juga punya cukup waktu mengikuti durasi panjang-panjang sampai 3 hari 4 hari. Sekarang bagaimana kita press? Ya, jadi ya harus di apa? Sortir lagi, selektif, disesuaikan, disesuaikan. Apalagi yang ikut hanya level supervisor atau administrasi biasa, staf-staf biasa. Kita harus lebih bisa mendeliver training itu yang bisa cukup ditangkap oleh mereka makna. Jangan membuat mereka bingung gitu. Karena kita cuma copy paste mentah-mentah gitu. Emang nggak bisa begitu. Harus ada apa adaptasi lah ya. Modifikasi adaptasi. Ya, tapi bagi yang seneng ngelola training, wah asik sih. Menarik. Nggak ada habisnya tuh, harus improvisasi terus. Ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara program-program pengembangan SDM, ya intinya sih ada dua. Ada yang kita kelola sendiri. Ada yang juga kita meminta bantuan pihak lain. Ya. Trainer dari luar, konsultan. Ada laporan-laporan. Ya isinya PR. Nah, juga kan kesimpulan dan saran selalu kan begitu. Kesimpulannya gini, ya sarannya biasa saran. Diperlukan tindak lanjut untuk untuk keberlangsungan program. Ya artinya harus kontrak lagi dengan mereka. Bisnis. Iya kan? Ya cuma kan kita juga punya kesan misalnya ini layak dilanjutkan lagi atau enggak. Terus budgetnya worth it enggak. Itu kan jadi pertimbangan.
Ya. Program-program yang ngabisin duit lumayan itu kan nggak semua perusahaan sanggup. Nggak percaya, coba aja cek perusahaan-perusahaan. Ada yang sanggup nggak bayarin satu peserta misalnya 8 juta untuk training 3 hari. Padahal yang harus dilatihnya bisa ratusan orang. Pertanyaannya, siap budgetnya nggak? Itu seberapa? Ya, kalau saya di sini sih sebenarnya sebagian dari materi-materi itu yang mirip-mirip sebenarnya sih saya punya gitu ya. Dan saya bisa mendeliver secara lebih sederhana, lebih singkat dan cuma kan nggak bisa cuma ngandelin saya atau tim internal. Mungkin orang juga bisa pengen improvisasi. Atau ya kitanya sendiri yang suka ngelatih juga harus improve juga. Ya kan? Sebenarnya kamu bayangin, kamu misalnya diajarin satu dosen yang dosen itu sendiri nggak pernah belajar lagi. Ya, ilmunya kan segitu-gitu aja jadinya. Karena dosennya sendiri malas belajar. Begitu. Ya nggak? Dosen itu harus lebih rajin belajar dari mahasiswa. Kalau enggak yang ya ajarin ke mahasiswanya ya itu aja ilmunya nggak nambah. Bener nggak? Ya, sama. Justru itu yang namanya dosen, guru, trainer, konsultan. Itu harus lebih getol belajarnya. Kalau enggak ya dia cuma menyajikan menu yang itu aja gitu. Padahal dunia berubah cepat. Kan gitu tantangan. Kalau mau gampang-gampang masih sebenarnya gini, karyawan mah ya, tolong dibantu supaya mereka sukses. Sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Simple aja. Ya, bagaimana membantu mereka? Ya kalau kalau ngomong lebih vulgar lagi gini, kalau bagi mereka yang penting mereka lebih sejahtera. Cuma kan nggak bisa begitu aja misalnya. Ya udah karena karyawan pengennya lebih sejahtera, naikin aja gajinya semua. Kasih aja bonus yang gede-gede. Tapi pertanyaannya adalah dari mana sumbernya dan dasar alasan kita mesti ngasih kenaikan upah atau bonus atau kesejahteraan yang lebih. Satu-satunya alasan yang bisa diterima secara bisnis adalah karena mereka berprestasi. Ya, jadi apa yang diperoleh kesejahteraan yang lebih baik itu karena mereka pantas mendapatkan, karena mereka memberi kontribusi yang bermakna. Jadi sebenarnya itu hanya suatu perputaran. Ya. Cuma kan banyak karyawan yang tidak bisa meraihnya sendiri, harus dibantu oleh atasannya. Itulah yang disebut performance management, manajemen kinerja itu, ya kan? Dari mulai goal setting, ya, menyepakati target-target, meninjau bersama-sama progresnya kayak apa, menyusun action plan untuk perbaikan. Ya. Mungkin harus ada coaching, harus ada motivating, harus ada mentoring, ya, harus ada counseling barangkali. Sampai di endingnya adalah final evaluation setahun sekali. Yang akan menentukan apakah karyawan itu layak memperoleh reward atau tidak. Kan sebenarnya hanya menggulirkan itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi di mana-mana pasti karyawan mah akan senang hati dipandu apabila hal tersebut membuat dia sukses. Betul nggak? Ya kamu aja kalau ada orang datang terus ingin membantu kamu menjadi sukses, masa ditolak? Ya pasti welcome dong. Betul nggak? Pasti. Itu sepanjang kamu akal sehatnya berfungsi. Karena ada juga orang yang akal sehatnya tidak berfungsi. Pengennya cuma minta. Ya. Ada orang yang minta dikasih makan, ada juga orang yang minta dikasih cara cari makan. Betul nggak? Ada yang orang senang dikasih ikan, ada yang lebih visioner,
Dia tidak minta ikan. Ajarin cara saya mancing ikan. Kan gitu. Dan itu persoalan mindset. Maka mindset itu mesti dirapiin dulu. Mindset. Jadi mindsetnya bukan mindset meminta, tapi mindset memberi. Baru kita memperoleh sesuatu. Jadi filosofinya bukan filosofi uh, take and give and take, dibalik. Bukan take and give. Kalau take itu kan minta dulu, baru ngasih. Masih mending sih kalau mau ngasih. Kadang-kadang nggak ngasih, cuma take-nya aja. Enggak. Hanya bisa diubah gitu mindset. Give and take. Ngasih dulu, baru dikasih. Ya, kan itu sebenarnya harusnya ya karakteristik hubungan transaksional antara employee dengan employer. Karena kalau perusahaan ini nggak ada yang bela, nggak ada yang memperjuangkan kelangsungan hidupnya, terus siapa lagi? Kan kita anggota keluarga di perusahaan. Kita yang harus menjaga perusahaan ini tetap survive, tetap berkembang. Sehingga kita layak untuk menikmati semua kemajuan yang diperoleh. Ya, simpel itu mah, logika itu mah simpel. Ya, ya semua hanya ikhtiar lah. Ikhtiar. Semua program, semua semua regulasi internal kita juga ikhtiar kan. Ujungnya ke sana. Ujungnya adalah kesejahteraan bersama, kelangsungan kerja, kelangsungan usaha. Gitu. Jadi tidak bisa hanya dengan filosofinya yang penting tuntut. Tuntut terus sampai bangkrut, nah, pusing ya. Terus gimana dong kalau perusahaan-perusahaan nggak berani mengembangkan diri karena makin banyak karyawan makin pusing gitu ya. Justru mereka mungkin berpikirnya udah ganti aja lah pakai mesin, pakai teknologi, pakai robot barangkali ya. Atau udahlah jadi tukang dagang aja. Jangan jadi industrialis. Kalau industrialis kan harus ngelola pabrik. Kalau tukang dagang kan yang penting mah ya, ngambil barang dari sono jual di sini, ya, ambil laba kan. Nggak usah beli mesin, nggak usah pusing mikirin gudang produksi. Ya, tapi kan kebayang kan kalau di kita misalnya industrinya lemah, kita cuma jadi bangsa konsumtif ya, bukan bangsa produsen, tapi bangsa konsumen ya. Jadi kita bukan eksportir tapi jadi importir, kebayang. Jadi pertanyaannya terus unggulnya kita apa? Kita unggulnya apa gitu kalau cuma jadi bangsa konsumen? Ya, ini kalau secara makro ya. Secara makro. Gitu. Ya. Jadi ya sekarang juga dari direksi memang kan ya kegiatan pengembangan SDM itu dihidupkan lagi. Setelah kemarin memang tertahan ya karena pandemi COVID. Ya. Jadi setelah ini sekarang dinyatakan udah masuk ke endemi ya, sudah new normal, jadi udah buka masker kan gitu. Ya udah kita kita mulai lagi deh. Yang dulu-dulu sempat terhenti, kita mau hidupkan lagi. Ya, lagi kalau misalnya dari perusahaan juga menyiapkan anggaran sehingga kita bisa bikin program-program yang lebih bagus dengan ya supaya nggak bosan juga dan supaya ada variasi. Mungkin juga fasilitator dari luar juga harus mulai lagi. Nah, kalau yang trainingnya kita kita aja juga mungkin orang juga udah bosan. Terus ada dong ada improvisasi. Mudah-mudahan membantu nambah-nambah informasi. Ya, dan itu dokumentasi itu segala macam file-file ada kalau memang ada dokumentasi kegiatan-kegiatan ada banyak. Boleh nanti coba deh nanti saya cariin deh beberapa dokumentasi. Oke.
Ya, ya.